Baik anak-anak, pada PPU yang ketiga ini, hari ketiga, untuk saat ini yang presentasi akan dimulai oleh Cipo, ya. Jericho dipersilakan. Mic-nya dibuka. Masih unmute, masih mute. Di unmute dulu ya. My hero is Project Kolaborasi PTS kelas 6 SD IRS Rasinda Karawang. Ciri-ciri ini adalah bangun ruang kubus. Ciri-ciri bangun ruang kubus memiliki 6 sisi dan sisi-sisinya sama besar. Terus memiliki 12 susuk dan memiliki lawan pojok atau titik sudut. Semua sudutnya siku-siku 90 derajat. Merupakan prisma segi 4. Cubed, it has 6 faces, it has 12 edges, it has 8 vertices, and angles are like angels. Kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial adalah penanganan narkoba, perlindungan difabel, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat, terus memberikan bantuan sosial. Pidato tentang Soekarno dan Hatta. Selamat pagi yang terhormat Bapak Robert. Sebagai wali kelas dan teman-teman kelas 6B, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato untuk pahlawan kita, Soekarno dan Hatta. Kita mengenal Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Masih memiliki cita-cita membuat Indonesia merdeka sejak muda. Perjuangan mereka tidak mudah. Soekarno dan Hatta pernah mengalami pengasingan, namun mereka tidak pernah menyerah dalam melawan penjajah. Mereka pernah berbeda pendapat, namun mereka saling menghargai agar tetap bersatu dalam perjuangan. Sikap gigih berjuang dan bersatu menguatkan dua sosok pahlawan bangsa ini sampai Indonesia merdeka. Meskipun Indonesia sudah merdeka dan tidak dijajah, mari kita tetap gigih berjuang dan bersatu demi kejayaan Indonesia. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Cara menjaga organ reproduksi. Gunakan pakaian dalam tidak terlalu ketat. Hindari minuman beralkohol dan rokok. Olahraga teratur dan mengonsumsi makanan bergizi. Terima kasih. Baik, boleh di stop screen.
beberapa catatan dari Mister. Yang pertama tadi gambar kubus, bentuknya sudah betul, tapi tadi saat mengambil gambar, itu gambarnya terlihat ada bayangannya. Nah, yang seperti itu kan menjadi nilai kurang bagus, ya. Jadi nanti pada saat mengambil gambar itu, perhatikan cahaya sehingga tidak membayang. Selanjutnya untuk mind map IPS sudah ambil satu bidang, sudah oke. Garis-garis yang menghubungkan kurang tampak, kurang jelas, kurang nyata ya, nanti bisa dipertebal. Untuk pidato sudah bagus, tadi sudah terlihat ada intonasi, ada ekspresinya sudah mulai ya. Tapi karena mungkin tadi membaca juga ya, suaranya agak putus-putus dan kurang jelas. Lalu yang poster itu menarik jika ditampilkan lebih dominan posternya. Kalau tadi judulnya sampai mengambil hampir setengahnya slide ya. Itu yang judulnya yang penting adalah terlihat jelas judulnya ya. Tidak harus menjadi besar judulnya. Medianya yang harus ditampilkan lebih. Nah itu ya yang mencatat. Jadi posternya yang harus tampilkan lebih kelihatan lebih besar daripada judulnya ya. Itu yang harus diperbaiki untuk ke depan dan sebagai catatan. Tetapi intinya umumnya Ciko sudah melakukan yang terbaik hari ini ya. Itu kita kasih aplaus Ciko. Thank you Ciko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca ya. My hero is Proyek Kolaborasi PTS kelas 6 SD ISR Risida Karawang. Ini adalah bangun ruang kubus. Ciri-ciri bangun ruang kubus yang pertama memiliki 6 sisi dan sisi-sisinya sama besar. Yang kedua memiliki 12 tusuk. Yang ketiga memiliki 8 pojok atau titik sudut. Yang keempat semua sudutnya siku-siku 90 derajat. Yang kelima merupakan prisma segi 4. Few features. 1. It has 6 faces. 2. It has 12 edges. 3. It has 8 vertices. 4. All angles are right angles. Kerjasama ASEAN dalam bidang budaya. Yang pertama, tukar-menukar acara TV, tukar-menukar pelajar, pesta olahraga Asia Games, mengadakan pentas budaya, kerjasama peningkatan pariwisata. Pidato tentang Raden Ajeng Kartini. Selamat pagi yang terhormat Bapak Robert sebagai wali kelas dan teman-teman kelas 6B. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga bisa berkumpul pada kesempatan ini.
Izinkan saya untuk membacakan sebuah pidato untuk pahlawan kita Raden Ajeng Kartini. Kalimat habis gelap terbitlah terang, sangat melekat dengan sosok wanita pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita di Indonesia. Dahulu kaum wanita itu dianggap rendah dan tidak sederajat dengan kaum laki-laki. Pemikiran tersebut dilawan oleh Raden Ajeng Kartini yang merupakan wanita kelahiran Jepara yang suka berpakaian batik. Sebagai manusia baik itu, laki-laki maupun wanita memiliki derajat dan status sosial yang sama dan seimbang. Kaum laki-laki dan wanita saling membutuhkan dan melengkapi, sehingga tidak ada lagi perbedaan status sosial. Perjuangan Raden Ajeng Kartini sangat menginspirasi kaum wanita, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sampai saat ini. Sekian pidato dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, olahraga teratur, hindari minuman beralkohol dan rokok, gunakan pakaian dalam tidak terlalu ketat. Terima kasih. Baik, terima kasih Caca. Catatan untuk Caca, kubus ini satu aja membayang ya, masih ada membayang seperti Ciko tadi. Kemudian untuk mind map tadi IPS ya, itu sudah bagus, garis penghubungnya sudah kelihatan dibanding tadi yang Ciko. Tinggal mungkin nanti penjelasan lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi. Lalu yang pidato lebih baik dari yang Ciko tadi, suaranya jelas, kemudian juga hanya mungkin lebih di tekanannya lebih diekspresikan lagi, jadi lebih ekspresif sehingga terkesan sedang berbicara betul, jadi ada dinamikanya ya, bicaranya mungkin ada keras lembutnya, ya, seperti bernyanyi juga ya, ada kata-kata atau kalimat penting yang ditekankan dengan power yang lebih gitu ya, sehingga terkesan akan lebih hidup untuk pidatonya. Poster itu udah bagus, jadi antara poster dengan judul sudah sesuai. Ya, itu catatan untuk Caca. Terima kasih Caca. Semangat selalu. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ardian ya. Untuk Ardian dipersilahkan. Oke, silakan dimulai. Proyek kolaborasi My Hero Is Kadek-Kadean Wiranata. PPKN Bahasa Indonesia. Salam sehat, kita panjatkan syukur hari ini karena bisa berkumpul di Zoom. Beliau meninggal pada 26 April 1959, tetapi semua perjuangannya akan tetap dikenang sepanjang masa. Berikut adalah pidato saya mengenai Ki Hajar Dewantara. Semoga semakin semangat belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata-kata salah yang terucap. Terima kasih. IPA TIK SBDP. Cara menjaga organ reproduksi. Perempuan menjaga kebersihan organ reproduksi, makan sehat, hindari rokok, jangan minum alkohol, istirahat yang cukup. Cara menjaga organ reproduksi. Laki-laki berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi
minuman beralkohol, menjaga berat badan, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan sehat, dan olahraga. Kerjasama ASEAN, ekonomi, melakukan ekspor dan impor, menyediakan cadangan pangan ASEAN, melaksanakan proyek industri, pendidikan, program beasiswa. 2. Pemberantasan buta huruf, membentuk kelompok penelitian. Budaya, pameran kerajaan, tukar-menukar acara TV, tukar-menukar pelajar. Mat bahasa Inggris lukis. Ciri bangun ruang tabung. Memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Jarak antara lingkaran dan tutup lingkaran disebut tinggi tabung. Jaring tabung 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Bidang tegak tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. It has a circular base and lid. The distance between the circle of the light and the circle of the base is called the height of the cylinder. The net is a rectangle and 2 circles. The vertical plane of the tube is in the form of a curve, which is also known as a tube blank. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ardian. Catatannya tadi untuk pidato itu terputus. Mungkin sempat nge-lag. Kemudian bisa diulangi khusus untuk pidatonya, Ardian, untuk pidato saja. Supaya bisa menambah nilai. Siap, Mister. Salam sehat, kita panjatkan syukur hari ini karena bisa berkumpul di Zoom ini. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan bagi kita. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Ia berjuang saat Indonesia masih di bawah para penjajah, susahnya mendapat akses pendidikan. Atas dasar itulah Ki Hajar Dewantara ingin semua rakyat Indonesia dapat mendapatkan pendidikan dan dapat pergi ke sekolah. Tanggal 2 Mei dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional dan merupakan salah satu penghormatan untuk beliau. Beliau meninggal pada 26 April 1959. Tetapi semua perjuangannya akan dikenang sepanjang masa. Berikut adalah pidato saya mengenai Ki Hajar Dewantara. Semoga semakin semangat belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata terucap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk pidato sekarang sudah kelihatan utuh. Mungkin pidato itu kalau yang sesungguhnya kan tidak memberikan teksnya. Tapi kalau ujian praktik nanti, teksnya juga diberikan pada tim penguji. Jadi antara yang didengar oleh penguji itu yang utamanya memang, karena kalau sudah dilisankan, diucapkan, tidak akan terlihat tanda baca ya. Tapi di pendengar, audiens bisa mengetahui setidaknya kalau ada titik, ya. Kemudian jadi mengakhiri kalimat itu kan berarti nadanya turun gitu ya. Itu. Nah di teks yang tadi diperlihatkan untuk ejaannya perlu diperhatikan juga. Ini karena Mister juga akan menilai dari tulisan juga ya. Contoh tadi yang kurang tepat, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajarnya di situ
disambung ya harusnya dipisah. Jadi Hajar. Dewantaranya tadi ada yang dengan huruf kecil, huruf elite. Harusnya nama orang itu huruf besar semua. Itu yang lebih diperhatikan lagi nanti. Untuk poster, oke. Lalu mind map-nya itu tadi mungkin mengambil ada background itu oke. Tapi kesannya background-nya itu kurang mendukung ya. Jadi harusnya seperti membayang atau bagaimana gitu ya. Kalau ada tulisan juga. Kemudian kotak-kotak itu tadi harus kurang ke atas ya. Jadi ada tulisan di background tadi tidak tertutup, bisa terlihat utuh. Itu untuk mind map-nya. Kemudian garis penghubungnya juga kurang nampak. Garis penghubung itu penting untuk menyatukan ya, misalnya tadi bidang diambil beberapa bidang ya. Jadi yang menjadi center atau sentral itu kerjasamanya, judulnya kerjasama ASEAN ya. Lalu dihubungkan dengan garis bahwa kerjasama ASEAN itu satu misalkan di bidang ekonomi. Nah contohnya itu apa? Lalu nanti ada garis lagi ke bidang pendidikan dan budaya misalnya gitu ya. Dihubungkan lagi. Jadi terhubung menjadi satu kesatuan. Itu untuk mind map-nya ya. Jadi tidak terkesan terpisah-pisah gitu ya. Maka dari itu penting ada garis penghubung itu. Oke, lanjutnya untuk gambar bangun ruang tabung tadi itu kurang, bahkan sangat tidak memenuhi syarat untuk gambar tabung. Kelemahan yang terlihat dalam menggambar, jangan di garis bolak-balik gitu ya, bolak-balik tapi tidak sama. Kalau bolak-baliknya satu garis oke. Kalau itu menjadi beberapa garis sehingga tidak membentuk garis yang sesungguhnya. Jadi kalau yang namanya garis itu ya satu garis, tidak melebar-lebar, lalu di tengah-tengahnya ada ujungnya, seperti itu kan, terkesan itu karena di bolak-balik tapi tidak satu garis. Nah, bisa menggunakan alat penggaris sebetulnya ya untuk membantu menggambar bangun ruang itu kalau kalian tidak terbiasa menggaris dengan tangan langsung. Memang kalau dilukis mungkin yang sudah pintar menggarisnya tidak pakai penggaris ya tidak apa. Tapi untuk kalian yang belum terbiasa gunakan alat penggaris ya. Nah, paling nanti elipsnya ya, untuk tabung itu elipsnya itu untuk menggambarkan lingkaran alasnya itu digambarnya dalam bentuk elips. Nah, elips pun bisa dibantu dengan garis bantu sebetulnya. Garis bantu tambah gitu ya. Tambah garis yang diameter yang melintangnya panjang, yang ke atasnya pendek. Lalu kita bisa menghubungkan dengan pensil ya. Nah, bagus lagi setelah jadi pensil itu sebagai sketchnya sebetulnya. Nanti ditebalkan oleh entah itu tinta yang lebih tebal atau mungkin spidol gitu ya. Sehingga gambarnya itu tidak terkesan hanya dengan pensil saja sebetulnya ya. Itu belajar dengan lukis juga sebetulnya ya. Tapi mungkin untuk lukisnya kurang diarahkan barangkali sehingga kalian tidak menggambarkan mendekati sempurna seperti itu. Oke, terima kasih Ardian, sudah bagus untuk presentasi hari ini.
Jangan ya. Baik, selanjutnya akan diberi kesempatan yaitu Denisa, ya. Oke. Baik, silakan dimulai, Denisa. Oke. Tema 7, kepemimpinan. My hero is proyek kolaborasi PTS kelas 6 STISR Resinda Karawang. Perkenalkan, nama saya Gwen Sabri Mojono dari kelas 6B nomor 7. Pidatonya adalah selamat pagi, sore, atau malam semuanya. Saya Gwen Sabri Mojono. Saya akan membacakan pidato saya tentang Bung Tomo. Pastinya kalian tidak asing dengan pahlawan Indonesia yang terlibat dalam tragedi Surabaya 10 November 1945 ini. Ia merelakan dirinya untuk Indonesia ini. Sejak kecil, Bung Tomo ini selalu mempelajari dan mencetakkan sikap nasionalisme. Bahkan beberapa saat ia pernah memprotes kata-kata yang berisi keberatan tentang penjajah Belanda. Beliau juga dekat dengan pemuka agama, yaitu kiai. Karena pernah kiai memberikan nasihat untuk menggerakkan massa saat terjadinya perjuangan tanggal 10 November 1945. Bung Tomo kecil juga setiap hari bekerja keras dan membantu orang tuanya setiap hari. Walaupun orang tuanya termasuk pejabat, tetapi di masa itu Surabaya mengalami kesulitan dan tetap harus mencari uang untuk keperluan mereka. Mau Bung Tomo kecil atau dewasa, tetaplah kita bisa menjadi sepertinya dengan cara kita sendiri. Jadikan pahlawan sebagai idolamu agar kita dapat menjadi termotivasi dengan sendirinya. Terima kasih sudah mendengarkan pidato saya. Semoga hari ini matematika. Ini adalah kubus. Kubus adalah bangunan 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4 kubus. Contoh gambar kubus saya. Ini adalah cara menjaga kesehatan reproduksi. Istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, selalu membersihkan alat reproduksi, menjaga kesehatan, mandi minimal 2 kali sehari. Terima kasih. Ini PS. Bidang ekonomi. Kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area adalah bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam pengolahan sektor produksi yang ada di seluruh negara ASEAN. Keberadaan AFTA juga meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. AFTA juga memperlakukan efektif bersama antara 5-10% atas dasar produk baik ekspor maupun impor. Hal ini untuk menghilangkan kendala pedagang antara negara-negara ASEAN. Cadangan pangan. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal dengan sumber daya pertanian. Negara-negara tersebut menyediakan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN, terutama dalam keadaan darurat. Sektor industri. Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN, contoh industri popok yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Pembangunan masyarakat ekonomi atau MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC dibentuk untuk mencapai integrasi ekonomi secara keseluruhan. MEA dibentuk untuk meningkatkan pembangunan yang terintegrasi, pengetasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan. Selain itu, MEA juga penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Refleksinya adalah PTS ini menantang saya untuk
saya untuk bisa mandiri dan meningkatkan rasa percaya diri saat melakukan presentasi. Terima kasih untuk guru dan orang tua untuk bimbingannya sehingga presentasi ini dapat terselesaikan. Terima kasih. Udah, Kak. Terima kasih, Denisa. Catatan yang utamanya itu satu, untuk volume suara kurang ya. Jadi nanti harus diperkuat lagi volumenya. Kemudian juga agak cepat mungkin bicaranya sehingga kurang jelas juga. Jadi selain volume suaranya kurang, jadi kurang jelas terdengarnya. Itu kemudian untuk teks atau slide pada PowerPoint tulisannya juga masih kecil sehingga yang membaca itu saat presentasi ya kesulitan. Jadi untuk di tulisan di PowerPoint itu jangan eman-eman, pakai size yang cukup besar. Kemudian juga tadi untuk poster ya, posternya bagus tuh ya, tinggal ya tadi karena medianya kurang sebanding dengan bidangnya gitu. Jadi harus menguasai bidangnya. Lalu yang kubus sudah bagus, sudah mulai ada yang warna, diwarnai jadi betul-betul menggambar. Bentuknya sudah bagus. Tinggal nanti lebih tampilkan lebih besar saja. Itu yang yang gambar sendiri itu yang menjadi utamanya. Nah, gambar kubus yang mungkin tadi mengakses dari media lain, nah itu yang di bawah gitu, untuk menyebutkan ciri-cirinya itu akan lebih baik. Lalu untuk mind map juga ya tulisan ya, sekali lagi tulisannya memang kurang layak untuk PowerPoint gitu ya. Kalau yang nama PowerPoint itu karena yang bentuk slide gitu ya, jadi huruf concise-nya harus diatur betul-betul ya. Nah, biasanya kalau kita copy paste dari Word atau apa, hurufnya kecil gitu ya. Tapi kalau kita misalnya di situ sudah ada fasilitasnya di menu ya, tulisannya akan besar. Ya, nah disesuaikan dengan font size yang tersedia di PowerPoint gitu ya, tinggal kita atur lagi. Jadi tidak usah tanggung-tanggung untuk slide yang menarik ya, karena tulisan itu akan menarik. Di samping itu juga perpaduan warna dan gambar penting sekali sehingga PowerPoint kalian bisa menarik dilihat orang. Oke, terima kasih sudah menampilkan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, kita beri aplaus untuk Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya berarti terakhir ya. Yang terakhir adalah Gloria ya. Oke, silakan bisa dimulai Gloria. Perkenalkan, nama saya Gloria Cecilia Tika Alu, kelas 6B, absen 6, Mahir Rois, project kolaborasi, tema 7, kepemimpinan. Dan Ajeng Kartini, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati.
Bapak dan Ibu Guru, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan harga diri wanita agar bisa sejajar dengan kaum laki-laki. Kita pelajar yang baik harusnya berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh pejuang, terutama tentang pejuang wanita. Berterima kasih dalam arti dapat melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang masa lalu. Belajar dengan giat dan selalu menghargai kesamaan dengan antar manusia adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pelajar. Pelajar yang berbahagia, pesan saya kepada pelajar utama, pelajar wanita yang selalu menjaga kehormatannya sebagai wanita. Kalian, wanita telah diperjuangkan keadilannya oleh para pejuang dahulu. Raden Ajeng Kartini contohnya, dengan selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dapat membuat perjuangan para pahlawan dulu tak sia-sia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf karena seseorang tidak luput dari kesalahan. Ciri-ciri balok adalah mempunyai 6 bidang diagonal. Total jumlah sudut ada 8, mempunyai 12 susuk. Rumus volume balok adalah V dikali P dikali L dikali T. Satuan volume balok adalah cm kubik atau cm kubik. Rumus luas balok, luas sama dengan 2 dikali P tambah L, P, T, tambah L tambah T. Rumus keliling balok K sama dengan 4 kali P tambah L tambah T. Cara menjaga organ reproduksi. Makan makanan yang bergizi, istirahat secukupnya, dilarang merokok, rajin cek kesehatan reproduksi ke dokter. Negara-negara ASEAN. Sosial, upaya pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi di bidang sosial budaya untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya a caring and sharing community, yang sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Politik keamanan. Terus berjuang meningkatkan kualitas pelayanan, kemampuan pemerintahan, dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Ekonomi. Pengurangan kesenjangan tingkat kesenjangan menengah dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN. Budaya, saling mengenali keberagaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia negara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Terima kasih. Baik, terima kasih Gloria. Ada catatan dari Mister? Boleh stop screen. Untuk pidato ya, masih terkesan hanya membacakan. Jadi kurang ekspresif ya. Nanti bisa berlatih lagi untuk pidato. Ya, boleh juga dibuat teks yang simple tapi padat dengan isi misalnya gitu ya. Itu akan lebih baik lagi. Kemudian tadi gambar balok itu kurang jelas ya. Ditambah ada tulisan-tulisannya sehingga mungkin juga jadi kecil. Itu nanti bisa di foto itu hanya gambarnya aja yang foto. Jadi nanti bidangnya menjadi besar. Sedangkan untuk tulisan itu kan bisa dibantu dengan ketikan pada saat di PowerPoint atau dengan Word atau apapun gitu ya. Tulisannya bisa dibantu begitu sehingga akan lebih kelihatan menarik ya. Tapi kalau tulisan tangannya bagus sekali juga itu akan menjadi seni juga sebetulnya ya. Tapi itu karena ada keterangannya ke bawah
sehingga untuk mengambil gambarnya menjadi kurang maksimal ya. Itu untuk gambar baro, kemudian poster itu sudah bagus ya. Lalu untuk mind map-nya sudah oke, tetapi untuk judulnya, nah judulnya ada yang kurang, Glory. Di situ tadi kan judulnya negara-negara ASEAN. Nah, kalau judulnya negara-negara ASEAN, nanti yang dijelaskan adalah negara-negara ASEAN, Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Padahal yang dimaksud adalah kerjasamanya kan. Jadi kurang kata kerjasama. Ya, kerjasama negara ASEAN barulah dijelaskan di bidang politik, di bidang ekonomi, ya, untuk pendidikan dan budaya dan sebagainya. Nah, itu penting, judul itu penting sekali. Jadi kalau orang itu kepalanya gitu ya, penting. Ada kepalanya, lihat dulu utuh enggak gitu ya. Dari kepalanya baru kelihatan ke bawah badannya. Tapi dari judul udah kelihatan gitu ya. Dari kepalanya udah kelihatan, oh ini adalah Gloria. Ya, apalagi yang sudah mengenali Gloria, mungkin akan mengenali ya bagian-bagian tubuhnya mungkin juga kelihatan, gerak-geriknya kelihatan. Sama halnya ini juga begitu ya. Jadi judul itu sebagai kepalanya. Dari judulnya sebelum membaca, sebelum mendengarkan, orang udah bisa membayangkan, orang udah bisa memprediksi. Ya, dari hanya membaca judul sudah bisa memprediksi isinya apa gitu ya. Jadi penting sekali judul itu, maka harus memilih kalimat yang tepat untuk judulnya ya. Itu udah presentasi dengan baik pada hari ini, Gloria dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Gloria. Baik. Selanjutnya sebelum Mister memberikan sedikit kata-kata untuk penutup nanti, kalian Mister minta untuk ini dulu ya, untuk menilai diri sendiri dan teman dari presentasi tadi. Yang Mister copy lagi ya, takutnya sudah tidak terbaca. Silakan dibuka Google Form-nya, lalu kalian isi dengan jujur ya. Jadi kalau baik ya katakan baik, nilainya, nilai yang terbaik adalah 5 skornya ya. Semakin bawah, semakin kecil berarti semakin kurang baik. Nah ya, tetapi nilai 1, nilai 2 ya mungkin hanya untuk anak-anak yang tidak mau presentasi. Kalau sudah presentasi sudah luar biasa, kita sudah memberikan reward ya untuk yang sudah berpresentasi. Silakan Mister kasih waktu untuk mengisi Google Form. Nanti kalau sudah kalian chat ya. Misalnya Gloria sudah ya di situ. Silakan diketik ya, chat ya. Oke, silakan dimulai mengerjakannya. Baik anak-anak, teman-teman kelas 6B, untuk hari ini, hari ketiga PPU, kalian sudah lakukan semua, sudah selesai. Kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Denisha. Denisha, silakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini, karena PPU kali ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga guru-guru dan murid-murid sekalian, semoga guru-guru yang di sekolah sehat selalu, dan ya terima kasih ya Tuhan, amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih
kalian boleh buka mic, kita akan ya kita ucapkan selamat ya. Kita boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk Gloria, untuk Ardian, untuk Jerika dan Jericho dan Gwendelisa. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Udah ini Pak. Keluar Pak. Silakan boleh lihat. Oh, oke Pak, terima kasih. Oke. Ini live room atau live meeting? Live meeting. Oh, oke, terima kasih Pak. Ya.